Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Aprilianti. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam kelas A dengan NIM 2312700021. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Afrika. Islam masuk ke Afrika pada masa Khalifahan Umar bin Khattab ketika Amru bin As memohon kepada Khalifah untuk memperluas penyebaran Islam ke Mesir karena rakyat Mesir telah lama menderita akibat ditindas oleh penguasa Romawi di bawah Raja Muqawqis. Pada tahun 22 Hijriah atau 642 Masehi, pasukan Muqawqis bersedia mengadakan perdamaian dengan Amru bin As yang menandai berakhirnya kekuasaan Romawi di Mesir. Islam akhirnya mulai menyebar ke negara-negara Afrika Utara serta terjadi proses Islamisasi. Islam tersebar secara berkelanjutan di Afrika pada masa kekhalifahan Rashidin dan masuk melalui wilayah-wilayah Mesir, Nubia, Ethiopia, Aljazair, Tunisia, Sudan, Somalia, serta Afrika Utara lainnya. Beberapa faktor yang menghambat perkembangan Islam di Afrika Utara adalah: yang pertama, keberadaan kerajaan non-muslim yang menguasai daerah setempat. Yang kedua, para pedagang muslim yang terpelajar banyak membantu kerajaan-kerajaan non-muslim dalam bidang administrasi kerajaan tersebut. Yang ketiga, mereka memfasilitasi perdagangan jarak jauh dengan membuatkan aturan kontrak, kredit, dan informasi jaringan. Islam juga menyebar ke negara-negara Afrika Barat seperti Mali, Chad, Sudan, Nubia, Somalia, Zanzibar, Malawi, Kongo, dan Mozambik. Sedangkan di Afrika Selatan, Islam pertama kali diperkenalkan oleh para pengungsi Muslim di Ethiopia dan kemudian berkembang pesat di daerah wilayah-wilayah Afrika lainnya. Mayoritas komunitas Muslim di Afrika Selatan setelah kini menempati wilayah Western Cape, Natal, dan Transvaal. Islam masuk ke Afrika dengan berbagai cara. Yang pertama dengan cara ekspansi, seperti penyerbuan dinasti Al-Murabitin ke Afrika Barat. Yang kedua, migrasi dan pemukiman Muslim di wilayah non-Muslim, seperti orang Yaman dan Oman, menetap di daerah peradaban Swahili, Afrika Timur, yang sekarang merupakan wilayah Kenya dan Tanzania, dan juga budak-budak Melayu yang didatangkan ke Afrika Selatan. Yang ketiga yaitu perdagangan. Melalui perdagangan lintas Sahara, perdagangan terjadi di negara-negara Guinea, Mali, Senegal, Niger, Uganda, Zaire, Malau, dan Mozambik. Yang keempat dengan cara dakwah. Misi ini dilakukan oleh mubalik. Mubalik itu orang yang menyampaikan ajaran agama Islam. Dan juga guru dan imam, pengembara atau musafir. Buku dan brosur yang menerangkan agama Islam dicetak dalam bahasa Afrika dan ditujukan kepada golongan non-muslim. Yang kelima, gerakan pembersihan moral. Gerakan ini yang paling terkenal adalah gerakan yang dipimpin Usman dan video di Nigeria. Gerakan pembersihan moral itu dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperbaiki moralitas individu. Jumlah penduduk Afrika. Menurut data tahun 2001, jumlah penduduk Afrika kurang lebih 750 juta dan 50%-nya beragama Islam. Negara-negara yang terdapat di benua Afrika meliputi antara lain Mesir, Libya, Chad, Somalia, Kenya, Tanzania, Zaire, Angola,
Zambia, Uni Afrika Selatan, dan ada beberapa lainnya lagi. Perkembangan Islam di Afrika menurut Hill. Ajaran dan peradaban Islam tumbuh dan berkembang di kawasan Afrika Barat secara gradual, bertahap. Margary Hill, sejarawan dari Stanford University, dalam tulisannya The Spread Islam in West Africa, menyebutkan ada 3 tahap sejarah yang telah dilalui Islam di wilayah Sub-Sahara. Ketiga tahap sejarah itu, menurut Hill, adalah penahanan, pembauran, dan reformasi. Pada tahap pertama, raja-raja Afrika menahan atau membendung pengaruh Islam dan memisahkan komunitas Muslim. Pada tahap kedua, penguasa Islam Afrika mencampur Islam dengan tradisi lokal. Dan pada tahap ketiga, lanjut Hill, Muslim Afrika ditekan untuk melakukan reformasi dalam upaya untuk menyingkirkan masyarakat mereka dan mencampur tradisi lokal dengan syariah. Berikut tahap-tahap Islam berkembang pesat. Yang pertama, tahap Ghana. Di awal kehadirannya, ajaran Islam hanya dianut oleh komunitas tertentu yang terhubung dengan jalur perdagangan Trans-Sahara. Pada abad ke-11 Masehi, menurut Hill, geografer Andalusia bernama Al-Idris mencatat di wilayah Ghana dan Tekur terdapat sejumlah orang Arab dan imigran dari Afrika Utara. Yang kedua, tahap percampuran. Setelah Islam berkembang pesat di Sub-Sahara, menurut Hill, penguasa Afrika mulai mengadopsi Islam, meskipun penduduk kerajaan itu memiliki kepercayaan dan budaya yang berbeda. Banyak penguasa yang kemudian mencampur Islam dengan budaya dan ajaran lokal. Inilah fase yang disebut para ahli sebagai periode percampuran. Yang ketiga, tahap reformasi. Pada abad ke-19 Masehi, terjadi gerakan jihad di Afrika Barat. Inilah fase ketiga perkembangan Islam di Sub-Sahara. Para pemikir ulama dan Muslim terpelajar dimulai menyadari pentingnya melakukan reformasi. Umat Muslim mulai mengubah praktik keagamaan mereka yang sempat dicampur baurkan penguasa Afrika dengan budaya dan kepercayaan lokal dengan mengadopsi nilai-nilai Islam yang sesuai syariah. Gerakan reformasi ini melahirkan kekhalifahan Sokoto di tanah Hausa di negara Umarian di Senegambia. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, Islam telah menjadi agama yang penting di Afrika sejak abad ke-7 dan ke-8 Masehi, ketika Islam mulai menyebar ke negara-negara Afrika Utara, serta terjadi proses Islamisasi. Pada masa awal kedatangannya di Cape Town, Islam adalah agama yang diawasi secara ketat oleh penguasa. Pemerintahan Hindia Belanda secara tegas melarang aktivitasnya. Perkembangan Islam di Afrika Utara telah dimulai sejak kekhalifahan Umar bin Khattab sekitar 634 sampai 644 Masehi yang mengutus Amr bin As untuk menguasai Mesir yang kemudian secara sistematik dilanjutkan perkembangannya oleh dinasti-dinasti yang berkuasa kemudian. Penyebaran Islam oleh beberapa penguasa Muslim telah membuat bahasa Arab menjadi bahasa resmi yang dipakai oleh masyarakat Muslim di berbagai wilayah, khususnya Afrika Utara. Data sejarah di Afrika Utara dengan beberapa aspek kemajuannya baik di bidang administrasi pemerintah, ilmu pengetahuan, arsitektur, bangunan-bangunan bersejarah, pola hubungan penguasa dan masyarakat, menjadi buku sejarah bahwa Islam rahmatan lil alamin. Sekian penjelasan dari saya tentang perkembangan Islam di Afrika. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.